Activity. Tension on your seat. Ready. Sir, Tarobi totally 28 complete. Ready for study. Okay, before study we pray together. Let's go. Yes, sir. Before study, let's pray now. At ease. Oke, good morning. Nah, kali ini kita pertemuan ke-7. Kemarin tugas pertemuan ke-6. Abel Blora. Oke, Abel Blora. Abim Banjarmasin. Abim Banjarmasin. Taufik Pemalang. Taufik Pemalang. Alif Kota Semarang. Kemarin main pingpong sama saya. Oh, iya. Nayaka Kota Semarang. Oke. Bagas Magetan. Bagas Magetan. Aloy Sidoarjo. Di belakang. Aloy Sidoarjo. Danar Pemalang. Oke, Danar Pemalang. Dea Tegal. Oke, Dea Tegal. Dimas Demak. Oke, Dimas. Genta Nganjuk. Oke. Hajni Cirebon. Oke, Hajni Cirebon. Oke, Jinggapati. Oke. Rifat Jakarta Timur. Oke. Mai Tegal. Mai Tegal. Mizan Zamzami. Mizan Tegal. Muhammad Endri. Muhammad Ninki Muhammad Gunawan. Oke. Ninki Muhammad Gunawan. Nurma Nafa Dani. Oke. Nur Nafa. Panji Aryo Wibowo. Panji Aryo Wibowo. Permata Muhammad Bintang. Oke. Ramdhani Lukmanul Hakim. Oke. Ramdhani Jati Nugroho. Ramdhani Jati Nugroho. Rizwar Vera Aprilia. Rizwar Vera. Rizky Aji Prasetya. Oh ya, ini dia. Rizky Aji Prasetya. Salsabil Jati Pramudia. Oke. Uran Abdul Jabar. Wisnu Pemalang. Pada kesempatan kali ini bahasa Jepang ya kemarin ya. Ini nanti semua ke Jepang. Barangkali nanti di Jepang suruh nyusun BOK, kalian udah dapat ilmunya. BOK-nya beda ya, nggak ada preman di sana mungkin ya. Okay. Nanti kabari lewat TikTok kalian bikinnya. Ini vlog. Oke. Kemarin materi yang saya sampaikan itu kan dalam bentuk file, itu udah di download belum? Udah ada programnya, udah diinstal belum?
Aplikasi itu udah ada. Udah diinstal belum? Ini kebetulan nggak ada apa proyektornya. Udah belum? Udah ada yang install. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Udah nggak masalah. Hari ini seperti biasa kita ngebahas pertama itu materi ke-6, terus materi ke-7 dan tugas kalian, tugas teman-teman dipaparkan. Materi ke-6 ini perhitungan BOK dan ban, material, servis kendaraan. Nah, ini juga teman-teman udah dihitung kan kemarin. Cuman ini materinya baru masuk. Kenapa? Memang kalau BOK itu saya pengennya kalian ngitung dulu baru materi. Nah, seperti ini. Ini pertemuan ke-6 kita materinya perhitungan BOK, ban, material, servis kendaraan. Dan rencana saya itu nanti akan teman-teman itu tugas terakhir itu nanti bikin skripsian. Caranya gimana? Pakai jurnal kalian boleh, pakai kalau kalian mau nganalisis BOK-nya susah-susah juga boleh lah cari perusahaan. Kalau enggak pakai jurnal kalian, nanti tugasnya itu berarti skripsi ada berapa bab? Ada yang tahu? 5. Berarti tugas ke-15, tugas ke-14 mungkin ya, ke-15 mungkin apa kunjungan atau apa ya. Tugas ke-14 bikin bab 5. Setelah 14, 13. Tugas ke-14 bikin bab 4. 14 turun ke 13. Tugas 13 bikin bab 3. Terus turun lagi 12 bikin bab 2. Terus turun lagi ke 11 bikin bab. Oke. Teman-teman pasti tahu ya caranya ya. Tinggal masukin jurnalnya ke ChatGPT. Buatkan bab 1 dengan materi di atas, keluar zret. Nah, ya kan? Atau pakai ChatGPT atau Gemini terserah. Yang penting kan kalian pernah buat, barangkali suatu saat teman-teman nanti di perusahaan swasta suruh buat BOK, sudah ada babnya. Nanti folder-foldernya itu kan ada banyak variasi. Nah, ini tentang banyak apa nih? Tentang evaluasi BOK tarif baru ada. Jadi folder itu tolong disimpan selamanya. Suatu saat kepake, barangkali di Jepang tadi kan suruh bikin BOK udah ada. Pasti mobil di Jepang pakai ban itu, bannya karet juga mungkin ya. Pasti ada servis juga sama seperti itu, harapan saya. Mudah bukan? Cuman ribet aja. Terus kalau ChatGPT pastinya teman-teman kan nggak apa namanya ya, pasti nggak garap terus copy upload kan. Nah, fungsinya paparan ini adalah teman-teman paling nggak pernah membaca bagi yang kena putaran. Tapi yang nggak kena putaran ya paling nggak pernah dengar. Bagi yang bangun, kalau yang tidur paling nggak kebayang-bayang di dalam mimpi. Seperti itu.
Iya, 1 menit ini. Biaya operasional itu kan kemarin kita udah pelajari, sepertinya ada 2 ya. Siapa? 2 itu terdiri dari apa aja? Dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dan biaya variabel. Oke. Terima kasih Afifa. Ahmad Bambang Abimanyu. Mana? Oh. Apa yang dimaksud biaya tetap dan sebutkan 5 contohnya. Materi kita pada hari ini adalah menghitung biaya operasional. Apa yang dimaksud biaya tetap dalam BOK dan berikan 5 saja contohnya. Kalau biaya tetap itu kayak Deketin. biaya tetap itu biaya yang apa namanya? Biaya yang Pasti, maksudnya pasti. Yang, iya. Kalau variabel tuh yang seperti tetap aja, saya minta yang tetap, yang variabel buat absen berikutnya. Yang tetap apa itu? dalam hal pasti tuh kayak apa yang namanya? Nah, ini dekat. Mukanya nggak kelihatan nanti. Biaya tetap tuh yang maksudnya nggak berubah gitu. Nggak berubah. Terus sama yang apa biaya ya? yang nggak berubah. Penjelasannya ya. Misal kayak contohnya tuh kayak misalnya kayak gaji supir gitu. Gaji supir itu biaya tetap. Ya. Kalau supirnya digaji per bulan. Oke. Terus sama 1, 2 biaya apa namanya? Bahan bakar. biaya bahan bakar. Sebentar. Saya kurang yakin kalau bahan bakar itu tetap. Per tahun. Karena biaya bahan bakar itu kalau kendaraannya jalan baru dipakai bahan bakarnya. Baru 1 lagi. Harga kendaraan. Harga kendaraan, oke, cocok. Terus sama 3 lagi. nilai residu. Nilai residu, betul, karena tiap tahun itu berkurang, setuju. 2 lagi. 2 lagi. Di perusahaan itu butuh apa aja? Tadi udah Gaji karyawan. Gaji karyawan. Oke, per bulan. 1 lagi. Ini 1 lagi. Biaya tetap yang pasti dikeluarkan setiap bulannya atau rutin, nggak tergantung ritase dan lain-lain. biaya apa namanya itu, gaji karyawan, gaji sopir, nilai Gaji residu, supir, harga kendaraan, harga kendaraan. sama 1 lagi. Pas. lupa apa Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Yang penting kamu pernah berpikir untuk kira-kira apa. Nanti kan penasaran barangkali. Oke, berikutnya Ahmad Taufikur Rahman. Apa itu yang dimaksud biaya tidak tetap atau variabel? Untuk biaya variabel sendiri Iya. yaitu biaya yang Mm-mm, disesuaikan dengan aktivitas atau jarak tempuh. nice, oke.
Biaya yang disesuaikan dengan aktivitas atau jarak tempuh. Semakin jarak tempuhnya jauh, biaya yang dikeluarkan makin banyak. banyak. Oke, contohnya 5. Contohnya salah satunya BBM. BBM. Biaya Biayanya service dan maintenance. Nggak apa-apa, belum tentu salah dan belum tentu benar. Untuk maintenance itu seperti Nah. seperti perawatan rutin untuk mencegah maintenance. kerusakan. Untuk servis juga sama kayaknya tuh. Berarti maintenance sama service sama. Sama mungkin. Oke. Oke. Terima kasih. Nayaka sudah, Bagas Arya Kusuma. Mana? Oh tadi, udah. Oh kamu ya? Udah belum tadi? Nayaka belum. Oh Nayaka belum. Nayaka, sebutkan jenis-jenis servis. Sebutkan jenis-jenis servis. Izin Pak, izin menjawab. Ha-ha. Jenis-jenis servis itu ada servis rutin, Servis rutin, terus ada servis seperti penggantian oli, penggantian oli, penggantian ban, terus pengecekan kesehatan mesin, pengecekan kesehatan mesin. ada apa lagi ya? Servis mungkin seperti perbaikan AC. Perbaikan AC. Mungkin sekian. Sekian. Oke, siap. Itu servis kendaraan. Terus ada yang namanya servis kepada pelayanan masyarakat, pelayanan penumpang. Kira-kira apa aja nih? Tadi Bagas ya, Bagas. Servis pada pelayanan penumpang. Tadi servis yang diservis kendaraan, sekarang penumpangnya. Kira-kira servis ke penumpang apa saja kira-kira? Ini Pak, untuk servis penumpang yaitu untuk keselamatannya, keamanannya, kenyamanan penumpang, Kenyamanan Dan- penumpang. 3. eh, Kenyamanan, kenyamanan, keamanan, keamanan, apa ya? kenyamanan, keamanan, Kualitas untuk penumpangnya, Pak. kualitas untuk penumpang. Oke, kita bahas kenyamanan. Makasih Bagas. Berikutnya Balangga Aloy mana? Tadi pertama teh kenyamanan Aloy. Pertanyaannya contoh servis kenyamanan pada penumpang apa saja? Apa yang dibuat nyaman penumpang agar saya mau tahu. Nah, kasih kira-kira penumpang itu biar nyaman diapain? Biasanya, Kalau misalkan kamu jadi manajer angkutan ya, biasanya Aloy, untuk di bagian interior, di bagian diberikan- interior dikasih dibersihkan jok yang empuk, jok yang empuk. Dan Oke, nyaman. 1. Yang kedua, diberikan 5 snack, ya, 5 ya. Diberikan snack 3. minuman, terus diskon tiket untuk Diskon, karena diskon nanti jadi nyaman. Iya, masuk. terus musik, terdapat musik 4. yang paling penting wifi. Wifi, oke 5. Makasih. Terima kasih. Bagas tadi yang kedua apa tadi? Keamanan. Nah, tadi Bagas banget. Danar ya. Aloy, Danar. Sekarang keamanan. Bagaimana cara pelayanan keamanan kepada penumpang? Bagaimana jika kamu menjadi manajer di suatu perusahaan angkutan penumpang ya, bagaimana cara kamu memberikan pelayanan agar penumpang tersebut aman? 5. Jadi untuk Kamu kasih apa? Ayo, oke. bisa dikasih kayak sistem pendingin, Pak. Semisal kayak dikasih AC, Oke, Dea. Untuk
servis ban, kira-kira servis apa namanya? Iya ban ya. Perawatan ban itu apa aja sih? Izin Pak, untuk perawatan ban itu mungkin bahasanya bukan servis ya Pak. Oh ya siap, Mungkin betul. perawatan seperti harus dirawat itu harus selalu diperiksa dan diganti secara berkala. Contohnya seperti pemeriksaan tekanan angin, Pemeriksaan tekanan angin 1, kemudian keausan pada ban, 2 diperiksa kausan ya. ya. 2, Terus rotasi bannya Pak, rotasi ban berarti ada 3 ya. 3 Pak. 3 untuk perawatan Perawatan ban. Pertama, Pengecekan pengecekan ban, keausan ban, kausan ban, tekanan angin. tekanan angin, Yang terakhir yaitu rotasi ban. sama penggantian ban. Betul. Oke, siap. Terima kasih Dea. Berikutnya Dimas. Nah, apa nih pertanyaannya? Perawatan ban. Masuk teknik perhitungan. Bahan bakar. Nah, apa yang mempengaruhi banyak sedikitnya bahan bakar dalam penggunaan BOK? Dimas, mana Dimas? Ayo. Apa yang mempengaruhi boros tidaknya bahan bakar pada suatu angkutan? Misalkan kamu dijadiin manajer angkutan, terus kamu disuruh ngitung nih, kira-kira kok kendaraan kita boros nih, gimana nih caranya biar nggak boros? Saya Bapak izin jawab. Untuk boros enggaknya suatu bahan bakar itu bisa kita lihat dari kendaraannya, jenis kendaraan. Jenis kendaraan, oke, 1. Apakah kendaraan itu bandel atau tidak untuk bahan bakarnya. Oke. Kedua itu jarak tempuh perjalanan. Jarak tempuh, betul sekali mempengaruhi. Yang ketiga itu beban yang Beban. diangkut. Kalau misal bebannya banyak atau lebih dari yang diperkirakan tuh biasanya itu kan lebih lambat berjalannya, itu lebih makan banyak bahan bakar Oke. dibandingkan yang bebannya lebih sedikit. Iya. 3 itu ya. 3. Tadi yang terakhir beban, terus Mesin, jarak jenis. perjalanan, terus sama jenis kendaraan atau mesin ya. Sap. Oke, siap. Terima kasih. Dimas Genta. Oke, sebentar Genta. Pertanyaan terakhir di pertemuan 6. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu biaya operasional kendaraan? Nah, ini menyeluruh nih, holistik. Oke, silakan. Izin jawab. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya biaya operasional kendaraan, yang pertama pasti kendaraannya. Kemudian untuk rutenya juga, rutenya jauh dekat itu kan juga menyesuaikan biaya BBM dan lain-lain. Kemudian ada jenis angkutannya itu apa, dia mengangkut barang atau jasa angkutan orang. Iya. Untuk yang lainnya mungkin faktor yang mempengaruhi lagi, yang bikin boros suatu operasional kendaraan apa? yang bikin boros itu biasanya jadi pengemudi itu juga termasuk ya Pak. Saya kalau pengemudi yang agresif biasanya untuk kendaraan lebih boros. Oke, siap. Siapa gitu Pak? Oke, siap. Terima kasih Genta. Saya mengajak teman-teman untuk menjadi pemerintah. Pemerintah menganalisis kira-kira banyaknya pengoperasian kendaraan di jalan itu dampaknya apa? Dampaknya itu maksudnya apa sisi negatif yang terjadi pada saat kendaraan itu beroperasi di jalan.
Kalau banyak atau sedikitnya. Nah, apa yang dihasilkan dari kendaraan yang beroperasi di jalan. Saya maksudnya mau ngajak teman-teman menjadi pemerintah gitu. Berikutnya tadi sampai di Dimas Genta ya. Genta udah belum ya? Udah ya. Berikutnya Haini Dwi Febrianti. Hajni. Pertanyaannya saya ulangi, apa yang terjadi, efek apa yang terjadi pada saat kendaraan beroperasi di jalan? Banyak beroperasi di jalan. Oke, polusi udara mungkin. Polusi udara, ada lagi? Banyaknya. Kebisingan kendaraan mungkin karena Apa? klakson, kebisingan Kebisingan, oke. Atau kemacetan lalu lintas. Lalu bisa jadi ada kecelakaan. Oke. Lalu kerusakan jalan atau infrastruktur jalan ya, Pak? Kerusakan jalan atau infrastruktur. 5, oke. Nah, ulang lagi ya, biar saya tulis. Ini nggak apa-apa di atas Jepang ya. Dihapus aja nggak apa-apa. Jangan, ini kalian biar ke Jepang nanti kan. Pertama apa tadi, Hajni? Polusi. Yang kedua? Kebisingan. Ketiga? Kemacetan. Keempat? Kecelakaan. Kelima? Kerusakan jalan. Ya. Ini saya ajak teman-teman pada posisi pemerintah. Makasih tadi Hajni. Berikutnya Jingga. Iya. Pertanyaannya, polusi kendaraan itu kenapa berbahaya? Karena menghasilkan karbon dioksida yang bahaya buat kesehatan, Pak. Karena berbahaya buat kesehatan. Terus karena berbahaya untuk kesehatan menyebabkan penyakit ya. Penyakit harus diobati atau didiemin? Diobati. Dari mengobati itu pasti ada biaya. Nah, di situ polusi jadi hubungannya adalah pengoperasian kendaraan menimbulkan polusi menimbulkan penyakit ke masyarakat jadi mengeluarkan biaya lebih untuk kesehatan tersebut. Nah, itu kita sekarang membahas tentang biaya samping dari pengoperasian kendaraan. Makanya sekarang tuh solusinya apa? Solusinya saya tanya ke kamu. Biar kendaraannya tanpa polusi. Diuji, oke. Apanya yang diuji? Untuk mengurangi itu bisa pakai angkutan umum, Pak. Jadi nggak terlalu banyak kendaraan di jalan. Nice. 2, menggunakan angkutan umum untuk mengurangi kendaraan di jalan. Tadi pertama uji emisi. Terus yang kedua adalah pengurangan angkutan umum. Ada lagi? Ketiga? Mungkin ada teknologi baru Oke, mobil listrik, teknologi baru. Ada lagi? Ini saya peras otakmu nih. Ganti bahan bakar tadi dibisikan ya. Pakai apa kemarin? Hidrogen yang terbaru ya? Pengembangan apa kemarin? Warren Buffett apa ya pindah investasi ke hidrogen kalau nggak salah itu. Ada lagi nggak kira-kira? Udah, enough, cukup. Oh ya udah. Terima kasih Jingga. Berikutnya Kansa Rifat Atalah. Oh iya, dari Jakarta Rifat. Kebisingan, sekarang kita bahas kebisingan ya.
pegang. Oke. Tadi pengoperasian kendaraan jika banyak ada di jalan pasti akan menimbulkan kebisingan. Dampak terhadap kesehatan ada nggak kebisingan? Kalau kebisingan itu Di jalan gitu ya? Kalau kebisingan sebenarnya enggak juga sih Pak, karena kan ketimbang polusi mungkin baru berdampak ya Pak. Mungkin kalau polusi bisa kepada paru-paru. Tapi kalau kebisingan itu mungkin kita terganggu aja dengan suaranya gitu Pak. Penyakit apa yang bisa terjadi saat mendengar kebisingan kira-kira menurut kamu? Mungkin pendengaran dari telinga mungkin, Pendengaran dari telinga. Karena pendengaran dari telinganya menjadi pendengarannya berkurang. Jadi harus mungkin dicek ke dalam dokter. Jadi harus berobat dan lain-lain ya. Kalau sering dengar suara klakson di jalan itu meningkatkan kesantaian apa kestresan? Malah stres Pak. Stres, oke. Kalau stres ngobatinya gimana? Stres ngobatinnya healing Pak. Healing, oke. Iya bener. Jadi kebisingan ini berdampak pada kestresan masyarakat. Iya, Pak. Betul Pak. Berdampak pada kestresan masyarakat. Salah satunya cara mengobati stres ada satunya healing atau ke psikiater dan lain-lain. Nah itu kan Rifat ini pernah dengar nggak ke provinsi yang terbahagia di Indonesia? Pernah dengar di TikTok atau? Pernah. Kalau di dunia tahu? Di dunia tahu Pak. Di mana tuh? Negara kita ini Pak katanya Pak. Negara kita ya. Datanya bener. Iya bener. Nggak apa-apa kan kita nggak tahu ya. Kalau nggak salah saya pernah dengar sih di Finlandia kalau nggak salah. Finlandia. Iya. Tapi barangkali Rifat bacanya beda nggak apa-apa. Contoh salah satunya kan kebahagiaan, mungkin dari salah satunya dari kebisingan tadi. Kebisingan jadi meningkatkan kebahagiaan dan tadi bisa ibaratnya mengurangi biaya kestresan dari masyarakat. Betul Pak. Cara mengurangi kebisingan sekarang. Tadi kan masalahnya, terus dampak-dampaknya. Sekarang cara mengurangi kebisingan kendaraan yang beroperasi di jalan menurut kamu jika kamu jadi pemerintah? Mengurangi kebisingan mungkin seperti kalau yang kita ketahui kan kayak di negara India itu kan terlalu sering Pak kalau menggunakan klakson Pak. Iya. Mungkin bisa dibatasi dan membuat peraturan dalam penggunaan klakson. Klaksonnya nggak perlu. Tidak perlu dicabut tapi mungkin membuat peraturan aja Pak. Oh iya sih. Kalau dicabut malah bahaya. Bahaya ya, siap. Gitu Pak. Oke. Dibatasinya gimana nih? Kalau untuk mungkin dibuat seperti peraturan Pak. Peraturan. Setiap mungkin hanya menggunakan di setiap perempatan atau lampu sebelum misalkan melewati perempatan mungkin memberi tanda klakson karena ada kendaraan supaya dari kendaraan lawan arah tahu. Bikin peraturan berarti ya. Iya Pak. Kira-kira ada nggak teknologi sensor? Jadi kalau di tempat-tempat tertentu baru bisa ngelakson. Soalnya jangan-jangan itu orang lewat aja gitu. Iya betul. Tit kan. Jangan kan cuma keluar klakson, keluar hewan kadang-kadang. Kok di Jakarta pernah ya? Jakarta banyak ya. Banyak. Oke. Selain klakson, kira-kira apa untuk mengatasi kebisingan? Contoh di jalan tol. Pernah dengar nggak? Belum pernah sih Pak kalau di tol Pak. Banyak. Iya, nggak apa-apa. Nanti sambil dijelas. Albert Einstein. Kalau di tol belum tahu. Belum, oke. Iya, makasih. Siapa? Jadi kalau di tol itu biasa ini contohnya guys. Menghitung. Luar biasa. Tapi dengan cara menulis ini teman-teman bisa mengulang apa yang mereview. Makin paham. Oke. Mungkin teman-teman pernah lihat pagar pembatas di jalan tol atau pohon-pohon pinggir-pinggir jalan tol itu fungsinya buat meredam kebisingan. Nah itu. Polusi juga jadi satu solusi dua masalah ibarat kata
Sekali mendayung. Oke, mendayung tenggelam. Oke, tadi terima kasih Rifat. Berikutnya Rifat Mei Maulidini mana? Maidin. Sekarang kita ngebahas kemacetan. Iya silakan. Mei, Siap. dampak apa yang ditimbulkan dari kemacetan? Dampaknya itu bisa Pernah terjebak macet? pernah Pak. Apa yang terjadi pada saat kamu macet? Jadi contoh misalkan kalau mau berangkat kerja Pak jadi terlambat. Waktu yang terbuang, oke. Kemudian Waktu yang terbuang. BBM makin boros? enggak Pak, Enggak ya, sama aja ya. berhenti Pak. Oh, berhenti. Oke. Posisi idle ya. Siapa? Oke. Kalau macet, gas terus rem, akselerasi berpengaruh ke BBM nggak? Berpengaruh Pak. Berpengaruh. Berarti kemungkinan ya, kita belum membuktikan bahwasanya kemacetan itu bisa memboroskan BBM. Siap. Tapi harus diteliti lebih lanjut. Siap. Oke. 2, yang ketiga ada lagi nggak? Ketika Pertama, waktu yang terbuang, kemungkinan pemborosan BBM. Ada lagi yang ketiga? Memicu amarah karena diteleponin bos. Atau apa namanya? kadang juga banyak yang klakson. Banyak yang klakson jadinya. Oke, amarah itu 3 ya. Ada lagi nggak? Terdampak polusi Pak. Karena Dampak macet. polisi akhirnya karena macet. Oke. Udah. Sudah, Pak. Sekarang itu masalah macet itu adalah tadi identifikasi masalahnya. Sekarang solusinya. Menurut kamu solusinya apa untuk mengatasi kemacetan? Untuk mengatasi kemacetan itu menggunakan kendaraan umum. Oke. Pada waktu di simpangan itu Lalu lintasnya yang efektif Pak. mengatur simpang, berarti manajemen rekayasa lalu lintas. Siapa? Yang ketiga, Kemudian kemacetan juga terjadi karena banyak yang parkir di pinggir jalan banyak parkir, perintah untuk dilarang parkir. Siapa? Oke, ada lagi nggak kira-kira pengalaman hidupmu jika kamu menjadi dirjen darat misalkan? 3 ini atau ada lagi? Pak. Mungkin 3 itu cukup Pak. Nggak apa-apa. Oke, cukup. Terima kasih ya Mei. Luar biasa. Sudah. Oke. Dosen ini. Izin memperkenalkan diri, nama mahasiswa atau Taruna Madian Inti Muhammad Gunawan, notar 230230042 dari Prodi TRO kelas B. Baik, di sini terdapat data dari BOK biaya operasional kendaraan. Untuk saya di absen 18 terdapat dari harga beli untuk mikrobus sendiri itu 400 juta. Terus untuk nilai residu 70 juta, umur ekonomi 9 tahun, konsumsi BBM 7 km per liter. Harga BBM 13.000, servis tahunan 10 juta, pajak tahunan 4.500.000, asuransi tahunan 4 juta, gaji sopir 5 juta, jarak tempuh bulanan 3.500 km, jarak per trip 250 km, jumlah kursi ada 20 seat, tingkat keterisian 65%, margin laba atau keuntungan 15%. Di soal ada 11 penghitungan BOK. Yang pertama ada penyusutan per tahun. Nah, untuk penyusutan per tahun itu rumusnya adalah harga beli dikurangi nilai residu dibagi umur kendaraan per tahunnya. Nah, di sini harga beli kendaraannya adalah 400
juta dikurangi 70 juta dibagi 9, hasilnya adalah 36.666.667. Untuk yang kedua, BOK penyusutan per bulan, yaitu rumusnya adalah penyusutan per tahun dibagi 12. Jadi 36 juta tadi dibagi 12 hasilnya 3 juta. Yang ketiga, ada biaya tetap bulanan. Nah, untuk biaya tetap bulanan ini rumusnya adalah penyusutan per bulan ditambah servis tahunan dibagi 12, ditambah pajak tahunan dibagi 12, ditambah asuransi tahunan dibagi 12, ditambah gaji sopir. Kita masukkan dan hasilnya adalah 9.513.889. Yang keempat, ada biaya BBM per bulan. Biaya BBM per bulan ini rumusnya adalah jarak tempuh bulanan dibagi konsumsi per liter dikali harga BBM. Biaya BBM 3.500 per bulan dibagi 7 dikali 13.000. Ini biaya BBM per bulan itu 3.500 dibagi konsumsi per liter, yaitu 7 dikali harga BBM 13.000 menghasilkan 6.500.000. Yang kelima, ada total biaya bulanan atau yang kelima ada total biaya bulanan. Ini rumusnya biaya tetap bulanan ditambah biaya BBM per bulan. Kita masukkan 9.513.889 ditambah 6.500 menghasilkan 16.013.889. Yang keenam, ada biaya per kilometer. Biaya per kilometer ini rumusnya adalah total biaya bulanan dibagi jarak tempuh bulanan. Nah, total biaya bulanan 16 juta, jarak tempuh bulanan 3.500. Ini dibagi menghasilkan 4.575 per kilometer. Yang ketujuh, ada biaya per trip. Rumusnya adalah biaya per kilometer dikali jarak atau trip itu sendiri menghasilkan 4.575 dikali 250. Hasilnya adalah 143.750 per trip. Yang kedelapan, jumlah penumpang terisi per trip. Itu rumusnya jumlah kursi dikali tingkat keterisian. Untuk jumlah kursi itu ada 20 seat dikali tingkat keterisiannya adalah 65%, menghasilkan 13 penumpang. Yang kesembilan, ada biaya per penumpang per trip. Rumusnya adalah biaya per trip dibagi jumlah penumpang terisi sama dengan 143.750 dibagi 13 menghasilkan 87.981 per trip. Yang ke-10, ada tarif per penumpang per trip. Rumusnya adalah biaya per penumpang per trip dikali 1 ditambah plus margin. Kita masukkan untuk biaya per penumpang tadi 87.981 dikali masukkan rumus 1 ditambah marginnya adalah 15%, menghasilkan 101.178 per penumpang per trip. Yang ke-11, ada tarif per kilometer per penumpang. Rumusnya adalah tarif per penumpang per trip dibagi jarak per trip. Nah, tarif per penumpang ini tadi hasilnya 101.178 dibagi jarak per trip 250 sama dengan 405 rupiah per kilometer per penumpang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, pertanyaan. Kalau ini kan 405 km per penumpang. Kalau ada ibu ngajak anaknya 3 jalan-jalan dari kamu dari mana asalnya? Demak ke Semarang berapa kilo kira-kira? 40 kilo. Ibu dengan 3 anak jalan-jalan dari Demak ke Semarang kurang lebih 40 kilo. Kira-kira ibu ini harus bayar berapa rupiah? Paham ya soalnya? Nah, silakan. Di mana tuh? Gimana ya, Pak? Di sini bisa nggak?
Mana? Di Jepang. Nah. Tapi udah dicatat ya atau enggak dipoto gitu? Udah hafal ya. Oh, bisa digeser. Udah nggak usah digeser nggak apa-apa. Oh, dihapus. Mati. Tadi juga 405. Ada ibu dengan 3 anak mau jalan-jalan dari Demak ke Semarang. Jaraknya 10 kilo. ditanya ibu dan 3 anak. Nggih. Ibu dan 3 anak. Dari Demak ke Semarang 40 kilo. Dari Demak. Jalan kaki. Nggak bisa. Pengen naik angkutanmu. Kira-kira kalau menurut itu bayar berapa ibunya itu? Ibu sama 3 anak. Biaya yang dibayarkan dibayar, betul, dibayar. Ibu dan 3 anak jalan dari Demak Semarang. Ini langsung hitung-hitungan nggak sih? Langsung dihitung boleh. Berarti 405. Ini kan ada 4 penumpang ya, Pak. Jadi ya, ada ibu dan 3 anak. Iya, Kita siap. kalikan 4. Oke, betul. Terus langsung aja 500, 810, 1600. 4 kali 4. Oke, nice. Iya, mantap. Ini kan karena per penumpang Itu per 4 penumpang Per 4 kilometer. penumpang. Jadi 4 tinggal penumpang berarti tinggal dikali 40 ya berarti ya. per 4 penumpang per kilometer. Nice. Oke. Nah, setelah itu ini per penumpang kali jarak. Oke, jarak 40 kilo. Ya. Berarti untuk biaya yang dikeluarkan oleh ibu dan 3 anak tersebut adalah 64.800 dari Demak ke Semarang sejauh 40 km. Oke. Terima kasih. Berikutnya kita ke Mizan Jamjami mana? Oke. Mizan. Kecelakaan.
Mizan. Seperti biasa. Menurut kamu kecelakaan itu apa? Faktor yang terjadi di jalan raya. Maaf, spidolnya kasih. Peristiwa Yang terjadi di jalan raya. ini mic-nya yang ini. Peristiwa yang terjadi Di jalan raya. di jalan raya Yang menyebabkan korban jiwa. Peristiwa yang terjadi di jalan raya yang menyebabkan korban jiwa. Oke, yang menyebabkan korban jiwa. disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Yang disebabkan oleh faktor manusia sendiri. Kedua, kendaraan. Yang ketiga, faktor jalan raya. Faktor jalan raya. Dan yang keempat, cuaca. Mantap. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Asik, cocok. Faktornya tadi ada. Faktor belum manusia. belum saya tanya udah dijawab itu. Oke, tadi kecelakaan kejadian inti tambahin tidak sengaja. Tidak sengaja. Kenapa ada tidak sengaja? Karena undang-undangnya menyatakan sedemikian. Kalau teman-teman terjadi kematian akibat kendaraan di jalan raya akibat sabotase, namanya bukan kecelakaan. Kriminal. Undang-undangnya yang dipakai beda. Ya, jadi lebih berat. Nanti jatuhnya ke pembunuhan berencana atau dan lain-lain. Misalkan teman-teman kesel sama seseorang, terus ketemu di rest area, kebut-kebutan kan, terus bilang, itu kan, pokoknya kata-kata kasar lah, nggak terima Fortuner sama Pajero misalkan. Akhirnya yang satu ke rest area, pas di rest area ternyata penumpang supirnya Pajero diikutin sama Fortuner dari belakang, ditabrak lah tuh lagi mepet, jatuh ke samping. Itu namanya bukan kecelakaan, pembunuhan berencana kalau menurut undang-undang gitu. Tadi faktornya apa tadi? Saya ulangi. Manusia, mantap. Faktor kendaraan. Faktor cuaca. Faktor lingkungan. Oke. Sudah terjawab sesi-sesinya. Sekarang solusinya. Kalau faktor manusia, solusinya apa? Faktor manusia itu sendiri, solusinya yang pertama dari diri sendiri dulu, Pak. Dari diri sendiri. Ketika berkendara itu jangan mengantuk, jangan ugal-ugalan. Pemahaman terhadap keselamatan. Oke, nice. Enggak cuma buat kita sendiri, buat orang lain juga harus paham ya. Oke. Yang kedua tadi faktor kendaraan. Bagaimana agar kendaraan tidak celaka? Sebelum berkendara, alangkah baiknya kita mengecek kendaraan terlebih dahulu. Agar selamat ketika di jalan raya. Kondisinya aman. Tahu ya. Oke. Yang ketiga, faktor cuaca. Cara antisipasinya kalau faktor cuaca? Mungkin kalau kondisi hujan kan pandangan kabur. Betul. Pelan-pelan aja, Pak. Kalau enggak ya neduh di samping jalan. Kondisi jalan juga licin. Lebih baik kita pelan-pelan. Yang penting kita selamat sampai tujuan. Faktor keempat tadi? Faktor lingkungan. Lingkungan ini apa nih? Kita harus sadar akan lingkungan sekitar kita sedang berkendara. Kalau ada truk-truk besar, setidaknya kita cari aman aja, nggak usah asal nyalip. Yang ketiga, kelima, faktor jalan raya. Apa faktor jalan raya apa nih? Mungkin kan di sini kan di Indonesia mungkin banyak jalan yang berlubang. Nice, betul. Dari pemerintah juga kurang menindaklanjuti akan jalan raya tersebut. Karena faktor keuangan atau apa, keterbatasan terus. Kita lebih hati-hati dalam berkendara saja, pelan-pelan saja. Kalau ada lubang ya dihindari. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kecelakaan itu dapat merugikan nyawa diri sendiri dan orang lain. Karena itu berbahaya. Harus hati-hati dalam berkendara. Kita pelan-pelan saja asal sampai dengan tujuan. Oke, mantap. Udah jadi satu skripsi itu. Ya kan? Mulai dari awal apa itu kecelakaan, ciri-cirinya apa, faktor penyebabnya apa, solusinya apa, terakhir kesimpulan. Jadi satu skripsi. Cuman buat di dalam pikiran, belum dituangkan dalam tulisan.
Mantap, luar biasa. Berikutnya apa tuh? Kecelakaan, satu lagi terakhir. Banyaknya kendaraan itu menyebabkan kerusakan jalan. Tadi Mizan Zamzami, berikutnya Muhammad Irfan Endria. Ya, silakan. Endri. Banyaknya kendaraan yang beroperasi di jalan itu bisa menyebabkan kerusakan jalan. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan kendaraan itu bisa merusak jalan? Mungkin yang pertama itu yang vital itu beban. Beban berlebihan, oke. Ada lagi nggak kira-kira? Setelah itu biasanya kan ada beberapa tipe jalan, yaitu dari pengemudi itu suka melanggar. Nah, pemilihan jalannya yang nggak sesuai dengan peruntukan. Siap, betul. Oke, jadi ada lagi nggak masalahnya selain dua ini? Kalau nggak ada kita. Mungkin itu aja sih Pak. Ya. Berarti sifat pengemudi, kesadarannya terhadap tadi masalahnya, tadi kerusakan jalan akibat kendaraan, masalahnya terus tadi investigasi adanya muatan yang berlebihan. Yang kedua adalah pengemudi yang menggunakan jalan tidak dengan peruntukannya. Kita bahas yang overload atau odol ya. Siap, betul. Bagaimana cara kamu untuk mengurangi odol di lapangan? Oke, kalau misal saya itu punya sebuah angkutan, mungkin kalau gini ya, kamu sebagai menteri. Oh, siap. Kamu sebagai menteri. Yang pertama itu mungkin penertiban dari karoseri ya. Menertibkan karoseri. Ya, karoseri yang seperti apa nih? Oke. Mungkin kan saat ini banyak karoseri rumahan yang ilegal maupun kurang tertib. Jadi untuk edukasi supir sebelum masuk di jalan raya itu butuh kita edukasi pada apa tadi namanya, karoseri yang belum memenuhi syarat. Kita akan berikan edukasi dulu kepada pemilik karoseri. Setelah itu kita baru ke pengendaranya. Jadi jangan buat karoseri yang overload lah. Siap, ibaratnya. Oke. Kalau karoserinya nggak overload kan kemungkinan besar barang yang diangkut ini nggak kelebihan muatan. Siap. Hingga tidak merusak jalan. Siap. Oke, itu solusi yang pertama yaitu kelebihan muatan. Berikutnya yang kedua, seorang supir atau pengusaha atau apapun yang menggunakan rute atau jalur tidak sesuai dengan kelasnya kendaraan barang, solusimu apa itu selaku menteri atau Kadisub? Biasanya itu kan dari pengemudi ataupun pemilik perusahaan itu kan ngeyel. Iya betul. Ya, itu kan biasanya sudah mentang-mentang dari perusahaan memiliki banyak modal atau banyak uang, jadi melakukan semena-mena. Jadi misal ada suatu perusahaan yang berada di atas perbukitan, jadi untuk angkutan itu harus menaiki atau menurunin jalan yang begitu padat penduduk. Ketika supir mungkin kurangnya edukasi ataupun truk itu angkutannya kurang perawatan, mungkin suatu saat nanti akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin remblong, kecelakaan. Sebagai kamu kepala Disub atau kementerian, apa yang kamu lakukan kepada hal tersebut? Mungkin penertiban dulu sih. Penertiban, oke. Sama pemilik perusahaan. Tadi ya, apa namanya? Sosialisasi ya. Oke. Kita lakukan sosialisasi untuk pemilik perusahaan, baru perusahaan kepada pengendara. Oke. Udah sampai solusi, sekarang kesimpulanmu apa? Jadi kerusakan jalan akibat beban yang muatan berlebih itu disebabkan karena dan oleh karena itu kamu harus kerusakan jalan biasanya dikarenakan
Yang pertama yaitu perilaku kurangnya pada pengendara, yaitu pertama tadi pemilik perusahaan tidak menerapkan dimensi truk yang standar atau odol. Yang kedua, kurangnya edukasi kepada pengendara ataupun supir. Oke, simpulnya karena itu agar untuk mengurangi kerusakan pada jalan harus diambil kebijakan tadi ya. Ya, betul. Oke. Pertama pengawasan pada saat di karoseri yang tadi kamu sampaikan, terus sosialisasi dan penindakan di lapangan. Siap, betul. Oke. Terima kasih Andri. Siap. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Rizky Haji Prastia akan menjelaskan biaya operasional terkait soal yang nomor absen 25. Untuk datanya itu ada harga beli kendaraan yaitu 900 juta. Kemudian untuk nilai residunya itu 100 juta. Kemudian untuk umur ekonomis adalah 10 tahun. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya 5 km per liter. Kemudian untuk harga BBM itu 13.000. Kemudian servis per tahunnya itu 15 juta. Kemudian untuk pajak per tahunnya 6 juta. Kemudian untuk asuransi per tahunnya itu 5 juta. Kemudian untuk gaji sopir per bulannya 6 juta. Kemudian untuk jarak tempuh per bulan itu ada 5.000 km. Kemudian untuk jumlah kursinya ada 40 seat. Kemudian untuk jarak per tripnya 400 km. Untuk tingkat keterisiannya itu sekitar 75%. Kemudian untuk margin labanya 20%. Untuk perhitungan awal kita lakukan perhitungan biaya tahunan dan bulanan. Untuk penyusutan per tahunnya itu sendiri dengan rumus harga beli kendaraan itu dikurangi residu. Jadi harga belinya 900 juta dikurangi residunya 100 juta. Kemudian dibagi umur kendaraan itu sendiri yaitu 10 tahun. Yaitu dihasilkan jumlahnya itu 80 juta. Kemudian untuk selanjutnya adalah langkah penyusutan per bulan. Untuk rumusnya sendiri penyusutan per tahun yaitu yang tadi 80 juta dibagi 12, yaitu hasilnya ada di 6.666.000. Kemudian untuk servisnya sendiri kita bagi ke 12 bulan yaitu ada 1.250.000. Kemudian untuk pajaknya sendiri dibagi 12 yaitu 500. Kemudian untuk asuransi sendiri asuransi 5 juta dibagi 12 yaitu 416.667. Kemudian untuk gaji sopirnya yaitu 6 juta. Untuk totalnya itu kita total dari penyusutan per bulan ditambah servisnya ditambah pajak kemudian asuransi plus gaji sopirnya. Totalnya itu adalah 14.833.000. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu volume BBM-nya, yaitu jarak bulanan dibagi konsumsi BBM. Untuk jarak bulanan sendiri, jarak bulanan yaitu ini 6.666 dibagi konsumsi BBM-nya yaitu 5 km, yaitu di hasilnya adalah 1.000 liter. Kemudian untuk biaya BBM yaitu volume BBM dikali harga BBM-nya. Untuk volumenya yaitu 1.000 liter dikali harga BBM-nya itu 13.000. Dia dapat hasil 13 juta. Kemudian untuk total biaya bulanan itu biaya tetap bulanan dikali biaya BBM. Biaya tetap bulanan itu yang ini yaitu 6.666 dikali biaya BBM. Biaya BBM ini 13 juta. Hasilnya adalah 27.833.333 rupiah. Kemudian untuk biaya per kilometer itu sendiri yaitu total bulanan dibagi jarak bulanan yaitu didapat hasil 5.567 per kilometernya.
itu untuk perhitungan biaya tahunan dan bulanan. Kemudian untuk biaya per tripnya yaitu dengan jarak 400 km itu rumusnya biaya kilometer dikali jarak tripnya, yaitu di sini didapat 2.226.666 rupiah per tripnya. Kemudian untuk biaya per seatnya itu kursinya yaitu ini kursinya 40 dikali keterisian, yaitu jumlahnya adalah 30 penumpang. Kemudian untuk selanjutnya ada biaya per penumpangnya itu sendiri, yaitu dengan biaya per tripnya itu dibagi 30 penumpang ini, untuk hasilnya yaitu 74.222 penumpang per trip. Kemudian untuk tarif penumpangnya, untuk tarif penumpang per trip dengan margin 20%, itu untuk tarif per penumpangnya itu dikenakan rumus biaya per penumpang dikali 1 plus marginnya yaitu 20%, didapat hasil 89.066 ribu rupiah. Kemudian untuk tarif kilometer per penumpangnya itu rumusnya tarif per penumpang dibagi jarak tripnya, yaitu didapat 22,67 km per penumpang. 22 siap 202 oh iya 222. Oke. Jadi tarif per kilometernya 222 ya 250 lah dibulatin itu. Oke, cukup. Silakan tutup. Siap, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Mei. Efek samping dari biaya yang dikeluarkan akibat biaya tambahan ya, yang dikeluarkan akibat pengoperasian kendaraan. Tadi mulai dari polusi sudah dibahas, kebisingan sudah dibahas, kemacetan sudah dibahas, kecelakaan sudah dibahas, dan terakhir kerusakan jalan sudah dibahas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita nunggu ini. Masih lama. Banyak ya. Kalau gitu saya cari lagi berarti setelah Endri Ninki. Udah. Berikutnya Nurma. Iya, Nurma. Nurma ada lagi nggak kira-kira Nurma? Tanya kepada Mbah Google apa Tante GPT? Itu tadi ada polusi, ada kebisingan, ada kemacetan, kecelakaan, terus jalan yang rusak. Kira-kira ada lagi nggak Nurma? Nafa? Polusi itu pencemaran udara, Pak? Iya, polusi pencemaran udara. Barangkali pengoperasian kendaraan juga bisa mencemarkan air? Kalau logikanya bisa masuk? Air. Atau gimana? Coba ditanya. Dampak pengoperasian kendaraan di jalan selain polusi, kebisingan, terus kecelakaan, terus kerusakan jalan sama kemacetan. Jadi teman-teman. Kesehatan, Pak. Oh, kesehatan. Kesehatan pengendara. Oh, kesehatan pengendara. Oke. Berarti dampak pengoperasian kendaraan terhadap kesehatan pengendara. Iya. Kita cari masalahnya nih. Kira-kira apa sih kesehatan pengendara yang terganggu pada saat pengoperasian kendaraan? Khususnya pengendara sepeda motor, Pak. Khususnya pengendara sepeda motor. Nice. Oke, lebih. Biasanya kan tidak memakai masker. Tidak pakai masker. Kalau misalkan
macet itu kan polusi udaranya banyak, itu bisa menyebabkan Oke, gangguan sebentar, pernapasan juga bisa. Kendaraan khusus motor. Oke. Ya. Khusus motor. Oke, berarti dampak pengoperasian kendaraan khususnya pengguna motor, sepeda motor. Ya. Khususnya tadi udara ya. Udara, polusi udara. Terus ada lagi nggak? Masuk angin, Pak. Masuk angin. Iya. Siap. Ini sampai ada 2 ini, ada lagi. Ini setiap jawaban ini nanti saya urutan lagi misalnya. Barangkali ada. Polusi udara, terus masuk angin. Udah, oke. Kita masuk ke polusi udara. Pengendara sepeda motor pada saat di jalan banyak gas beracun dan lain-lain, akhirnya menghirup zat beracun berbahaya dan gas. Solusinya apa? Memakai masker. Memakai masker, cocok. Memakai masker. Pernah dengar nggak kalau pulang itu harus minum susu? Belum. Oh belum. Oh ya, dan ini salah satunya kalau udah sampai rumah karena mengandung zat besi dan lain-lain biasanya buat netralin ya. Buat netralin. Pernah dengar berarti ya? Nah, berarti pulang minum susu dan lain-lain untuk detoksifikasi racun yang ada masuk ke dalam tubuh. Oke, yang kedua tadi masuk angin. Solusinya apa masuk angin? Memakai jaket, Pak. Memakai jaket. Oke, memakai jaket. Udah selesai ya, berarti tadi dampak dari pengguna sepeda motor yang terkena dampak pengoperasian kendaraan motor, yaitu tadi masuk angin dan kesehatan terganggu. Solusinya adalah pakai jaket dan pakai masker. Oke, cocok. Makasih ya, Nur. Setelah Nur, Nafas, Nur, Panji Aryo. Nah, masih ada ngaji sambil nunggu ini nih. Hilangnya konsentrasi, Pak. Hilangnya konsentrasi. Hilangnya konsentrasi akibat pengoperasian kendaraan. Hilangnya konsentrasi, Pak. Menurut kamu penyebabnya hilangnya konsentrasi apa? Untuk penyebab hilangnya konsentrasi pada saat mengendarai khususnya sepeda motor tuh ada beban dari internal maupun eksternal, Pak. Beban internal dan eksternal. Karena kayaknya banyak nih. Saya minta satu aja beban internal. Belum gajian, Pak. Belum gajian. Oke. Solusinya gajian, mudah ya. Solusinya itu menghibur diri ya, Pak. Oh iya, jadi sambil nunggu gajian menghibur diri. Oke. Sama lalainya pada saat mengendarai sepeda motor, Pak. Kurang fokus gitu. Kurang fokus. Itu dampak dari belum gajian tadi kan? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Berarti solusinya itu setiap ada masalah di rumah ataupun di manalah ya, di lingkungan, pada saat berkendara usahakan fokus ya. Usahakan fokus, Pak. Dan hindarkan dulu permasalahan itu adalah pas. Karena dampaknya apa sih kalau terjadi kalau nggak konsentrasi di kendaraan? Izin Pak, untuk dampaknya itu bisa berakibat fatal, Pak, seperti kecelakaan, bahkan bisa kematian gitu. Kematian. Oke, nice, makasih. Gimana, sudah? Belum, sebentar. Stop activity. Tension. Under seat ready. Sir, start. The aerobic class study has been done. Report over. Thank you for attention, and after this we pray and finish. Yes, sir. After study, let's pray now. Pray begin.
At is. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.